Berkatlah kebaktian ini dan pimpinlah setiap kami masuk ke dalam kebenaran. Berilah kesadaran dan beri kekuatan kepada kami untuk mengerti firman Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Matius pasal ke-6. Injil Matius pasal ke-6, kita membaca dari ayat ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mulai berkhotbah mengenai kebutuhan manusia di dunia ini. Itu sebab doa mengenai keperluan sendiri selalu didoakan secara tidak adil, tidak beres, dan tidak sama rata. Itu sebab yang didoakan adalah kekayaan yang tidak habis-habis. Yang diminta adalah keperluan sendiri yang tidak ada batasnya. Sehingga selain itu mereka tidak minta yang lain. Seolah-olah manusia tidak pernah ada kesulitan apa-apapun kecuali hanya perlu uang saja. Mereka pergi ke tempat yang jauh, berziarah ke gunung-gunung, pergi ke tempat-tempat yang disebut tempat suci, asal mereka bisa mendapatkan yang diinginkan mereka itu sendiri. Yang diminta adalah uang, bahagia, kekayaan, kelancaran, kemakmuran, anak-anak, cucu-cucu, dan kebesaran dari usaha yang tambah-tambah kaya tidak pernah berhenti. Kalau ditanya kapankah engkau puas? Sampai mati tidak puas. Sampai kapankah engkau berhenti berdoa untuk uang? Sampai mati pun tetap berdoa untuk minta uang. Lalu minta apa lagi yang lain? Hampir tidak ada kecuali kemakmuran, kekayaan, kesuburan pribadi saja. Ini berlainan dengan kitab suci karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya pendiri agama yang mengajar kepada semua yang mengikuti agamanya bagaimana bicara di dalam berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena setiap orang minta kekayaan untuk sendiri dan tidak peduli orang lain miskin tidak. Itu sebab terjadi keganjilan yang kita lihat tidak habis-habis di dalam masyarakat yang berada sekarang. Di Amerika, negara yang paling kaya di seluruh dunia, kekayaannya 50% dimiliki oleh 2% orang. Lalu 48% di dalam keadaan yang kurang kaya. Dan di antaranya ada banyak orang yang homeless, tidak ada uang beli rumah. Kalau engkau pergi ke kota San Francisco, jangan lupa mengunjungi City Hall, yaitu balai kota. Di situ pinggir jalan banyak orang bawa sebagian barang, pikul di belakang, lalu malamnya diturunkan di pinggir jalan, tidur di balai kota sekitarnya. Saya percaya lebih dari 200 orang. Ini semua orang adalah homeless. Mungkin mereka malas. Mungkin mereka terlalu sembarangan hidup. Mungkin mereka berzina, berjudi, atau mereka terlalu tidak berusaha. Tetapi fakta, mereka ada orang sebagian yang paling miskin tetapi tidak ada jalan keluarnya. Bisakah pemerintah menyelesaikan mereka?
Tidak. Kalau ada negara yang tidak pernah kelihatan ada pengemis, atau tak pernah kelihatan orang homeless yang berkeliaran di sini sana, agar sebab semua orang yang membuat malu negara itu sudah dikonsentrasikan ke tempat-tempat yang kerja berat untuk menyiksa mereka. Bukan berarti dunia sudah beres. Banyak dunia, banyak negara, banyak masyarakat yang tidak pernah beres karena tidak bisa mempersamaratakan kekayaan ada di antara semua penduduk. Yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Tapi membereskan ini caranya bagaimana? Tidak ada pemerintah yang sudah mempunyai rahasia atau prinsip untuk membereskan kesenjangan seperti ini. Sampai kapankah hal ini bisa terselesaikan? Tidak pernah terselesai. Di dalam hal ini sebabnya adalah semua minta kaya untuk sendiri. Yang kaya tidak pernah puas. Yang kaya tidak pernah berhenti minta kaya. Berdagang sudah ada uang untuk mentanamkan uang menjadi investasi, menjadi tempat untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Dan ini diizinkan oleh masyarakat bebas, demokrasi, human right, hak asasi manusia di seluruh dunia. Kemiskinan menjadikan Rusia sekarang negara yang dulu begitu jaya, sekarang sudah menjadi negara yang lebih miskin dari negara banyak, menjadi negara yang kekayaan mungkin nomor 16 di dunia. Sekarang yang paling banyak uang Amerika, kedua Tiongkok. Tetapi Tiongkok di dalam 1 tahun 2020 ini dilanda banjir 26 provinsi. Banyak tanaman-tanaman yang sudah waktunya panen bulan 6-7 ini sekarang semua rusak karena direndam air. Makanan akan kekurangan 10 juta ton. Ekonomi merosot dan baik Rusia baik Tiongkok sekarang sudah banyak kesulitan. Pada tahun lalu kekayaan Tiongkok melampaui Rusia berapa kali. Dan seluruh Rusia ekonominya menyusut menjadi hanya sama dengan satu provinsi kanton di Tiongkok. Saudara-saudara, apakah manusia bisa membereskan kesulitan-kesulitan ekonomi manusia? Apakah manusia sendiri bisa membuat rata seluruh dunia menjadi tidak kemiskinan? Seolah-olah tidak. Amerika pun tidak. Inggris pun tidak. Tadi saya katakan Amerika kekayaan seluruh negara 50% di dalam tangan 2% orang kaya. Lalu 48% dari seluruh Amerika mendapatkan uang cuma 50%. 48% memegang uang 50%. 2% memegang uang 50% yang lain. Ketidakrataan ini sangat menakutkan. Dunia tidak pernah bisa membereskan kebutuhan manusia di dalam ekonomi dan keuangan. Itu sebab Yesus mengajarkan doa yang paling mulia. Berdoalah kepada Tuhan, berikan kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kaya. Karena kalau engkau sendiri yang kaya terus, berarti yang lain mesti miskin terus. Saudara-saudara, Alkitab mengajar ada makan, ada pakaian, harus puas. Tetapi manusia tidak pernah puas. Kalau engkau mempunyai 10 juta, engkau minta 1 miliar. Kalau engkau sudah 1 miliar, engkau tidak mengatakan Tuhan cukuplah. Engkau bilang saya mau 1000 miliar. Kalau engkau sudah 1000 miliar, engkau mau berapa triliun untuk dirimu sendiri. Sampai hari engkau mati baru tahu uang yang engkau miliki sama sekali tidak bisa engkau bawa. Dan yang perlukan di dalam dunia selama engkau hidup sebenarnya cuma berapa persen dari yang kau miliki saja. Tapi karena keinginan memiliki,
Mati tidak peduli. Pokoknya sebelum mati saya sekaya mungkin. Yesus berkata, berikanlah kepada kami makanan kami yang kami secukupnya hari ini. Ini adalah doa pertama mengenai kebutuhan manusia. Lalu saya tanya manusia ada berapa kebutuhan? Manusia selalu merasa tak habis-habis kebutuhan. Ada orang telah menjadikan ratusan perempuan budak seksnya dia sendiri. Padahal dia cuma perlu satu perempuan. Satu pun sudah cukup dan cukup repot. Apalagi banyak. Orang yang banyak istri mengakibatkan anak-anaknya berperang satu dengan lain. Orang yang banyak istri mengakibatkan dia tak mungkin melayani seks kepada semua perempuan yang sebab menjadi budak dia. Cuma hanya keserakahan, ketamakan daripada mata dan tubuh yang penuh nafsu yang tidak pernah mungkin dipuaskan. Saudara-saudara, dari istana yang besar sekali, istana di Beijing kamarnya 9.999. Kenapa tidak 10.000? Karena 10.000 itu dari surga. Itu manusia tidak boleh melewati. Maka cuma berani bikin 9.999. Istana Beijing yang lebarnya 970 meter, yang panjangnya 760 meter. Itu hampir 80 hektar. Begitu besar, hampir kira-kira 60% dari seluruh Monas, seluruh daerah Monas adalah lebih dari 130 hektar. Satu istana. Kalau bisa ditayangkan gambaran Forbidden City di Tiongkok, saya sudah mengunjungi 3 kali. Saudara-saudara, inilah kerakusan manusia. Kalau bisa jadi raja, kalau bisa jadi kaisar, kalau bisa miliki seluruh dunia punya saya. Tetapi dunia bukan hanya engkau, masih ada miliaran manusia yang miskin. Engkau tidak pernah doa untuk mereka? Tidak perlu. Doa untuk apa? Doa untuk saya. Saya kaya, saya perlu. Saya penting, orang lain tidak. Yesus berkata, no. Berdoalah, berikanlah kami makanan yang setiap hari kami perlukan pada hari ini. Ini doa pertama. Kedua, doa untuk dirimu sendiri. Nah, ini adalah istana Beijing yang terbesar di dunia. Seluruh 970 meter, hampir 1 kilometer dikali dengan 760 meter. Atapnya semua merah. Ini sekarang baru dirombak, baru diperbarui berapa tahun yang lalu. Memakai berapa ratus miliar tidak tahu. Untuk membanggakan Tiongkok negara yang besar. Padahal Raja Kaisar Tiongkok dibunuh, diusir. Supaya kita tidak mau orang lain jadi kaisar. Tapi tetap membanggakan Tiongkok negara yang besar. Saudara-saudara, saya kadang-kadang berkata, Indonesia lumayan ya. Setelah Belanda diusir, Istana Merdeka tidak pernah diperbesarkan. Semua presiden di Indonesia tidak membuat istana besar untuk sendiri. Tetap sama seperti dulu. Tidak sampai 3 hektar. Besarnya Istana Merdeka. Saudara-saudara, ini dari pintu belakang melihat sampai pintu 8. 4 keliling itu kasih sungai yang warna biru itu. Dan di 4 sudut ada menara khusus, menara pengawal untuk menjaga seluruh istana yang besar ini. Dan di pinggirnya ada daerah namanya Zhongnanhai, tempat Xi Jinping dan semua orang besar-besar tinggal di dalamnya untuk memerintah seluruh Tiongkok 1,4 miliar penduduk. Saudara-saudara, Yesus berkata, doalah hal yang kedua. Yang pertama, makanan kami yang secukupnya saja. Doa kedua, ampunilah dosa kami.
seperti kami sudah mengampuni dosa orang lain. Ini adalah doa yang harus dilakukan oleh manusia untuk membereskan interpersonal relationship in society, in our environment. Di dalam sekitar lingkungan kita, di dalam masyarakat kita berada, di dalam negara, di dalam dunia kita hidup bukan sendirian. Kita hidup bersama-sama dengan ribuan orang di sekitar kita. Yang dekat, keluarga. Yang dekat adalah masyarakat yang kita kenal. Yang dekat adalah masyarakat, famili, dan semua orang ada hubungan darah dengan kita. Yang jauh adalah sesama bangsa atau bangsa lain yang berada hidup bersama-sama kita di dalam zaman yang sama. Dan manusia sama manusia itu tidak boleh berperang. Manusia sama manusia tidak boleh membenci. Manusia sama manusia harus berdamai bersama. Kitab suci khususnya di dalam Ibrani 2 kali mengatakan, berusahalah berdamai dengan semua orang. Nah, ini ajaran kitab suci. Try to have peaceful relationship with all others besides you. Saya menjadi manusia yang sudah janji sama Tuhan, seumur hidup tidak memusuhi siapa. I will never make enemies in my life. Di dalam gereja Reform Injil Indonesia, saudara semua mengetahui Stephen Tong sama semua pendeta seperti saudara, seperti kawan, kecuali mereka yang mau memfitnah atau mengiri atau membenci saya. Saya tidak mungkin mengiri orang lain. Saya dari kecil sudah membiasakan diri, never jealous, never envy to other people. Kalau orang lain lebih pintar daripada saya, itu karena sesuatu anugerah dari Tuhan. Saya tidak berhak campur tangan. Kalau saya menjadi pemimpin, bukan atas kemauan saya sendiri. Saya tidak berambisi untuk merebut kuasa. Saya tidak ambisi untuk mendapat kedudukan tinggi. Saya tidak berambisi untuk menjatuhkan orang lain. Saudara-saudara, semua pendeta, semua hamba Tuhan di seluruh GRI, mereka menghormati saya. Mereka damai dengan saya karena mereka tahu sifat pemimpin di GRI yang namanya Stephen Tong, sifat damai dan sifat hubungan baik dengan semua orang. Dari semua tua-tua, semua majelis, juga tidak ada orang yang melawan saya. Karena mereka mengetahui bagaimana saya berbanting tulang melayani. Dengan susah payah berkhotbah. Dengan ke tempat-tempat paling kecil mengadakan kapin. Dan dengan susah payah meneruskan hidup pelayanan saya. I have no hatred. I have no enemy. I have not quarreled with anybody. I always make peace in my life. Saudara-saudara, adakah kebencian? Adakah kejahatan? Tidak boleh ada. Hanya berdamai-damai dengan semua orang. Caranya apa? Caranya doa kedua ini. Ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang lain. Jadi mengapa bilang Tuhan ampuni kami seperti kami? Kau memaksa Tuhan mengikuti teladanmu. Kurang ajar. Tuhan coba lihat, saya sudah mengampuni orang lain. Sekarang ampunilah saya seperti saya mengampuni orang lain. Ini memaksa Tuhan belajar dari kamu. Ini kurang ajar sekali. Tuhan, now I have already forgiven others. Please forgive me. Please forgive me as I already forgive others. Masa orang berdoa, saya sudah kerja gini. Sekarang ikut saya, seperti saya. Suruh Tuhan seperti dirimu. Ini terlalu biadab, terlalu kurang ajar. Tetapi justru ini
diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena apa? Karena engkau harus melakukan pengampunan terhadap sesamamu, baru engkau berhak datang kepada Tuhan, minta Tuhan mengampuni kamu. Dengar sekali lagi. Because you should have already forgiven others, then you are qualified to ask God, to pray to Jesus Christ, now forgive me, because I have already forgiven others. Sama seperti engkau yang sudah pernah mengampuni orang lain, baru engkau berhak minta pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, siapakah yang tidak berdosa? Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Dan perbuatan salah itu tidak bisa hapus. Perbuatan salah tidak bisa hilang. Karena itu sudah dicatat di sejarah. Sudah terukir di hati nurani. Semua kesalahanmu yang kau pernah perbuat, jangan lupa. Kalau engkau lupakan, engkau akan berulang-ulang melakukan hal yang sama. Mungkinkah engkau melupakan diri? Sering. Kita sering melupakan kejahatan kita. Kita selalu tidak ingat apa yang kita telah perbuat yang salah. Anggap itu tidak ada. Tetapi hati nuranimu tidak mungkin melupakan apa yang kau lakukan. Ini satu kerumitan, satu complicated things which God had already created us so. Allah telah menciptakan kita menjadi seperti ini, sehingga kita tidak bisa lepas dari tuduhan hati nurani. Saudara-saudara, sebelum tidur, membiasakan diri memikirkan apa yang aku lakukan hari ini. Dengar, before you sleep, make sure you introspect yourself and recall what you have done this day. Selama dari pagi sampai malam, saya sudah berbuat salah apa? Ingat dulu. Mengingat, mengkoreksi, mengintrospeksi sendiri sebelum tidur menjadi satu kebiasaan yang memperbaiki hidupmu besok hari. Seorang bernama Fan Zhong An atau Fan Wen Zhen Gong di dalam sejarah Tiongkok tulis di dalam bukunya sendiri. Every night I try to introspect myself. What did I do today? Saya setiap malam saya harus introspeksi diri saya sendiri tentang apa yang sudah saya buat. Apakah saya bersalah kepada surga? Apakah saya merugikan orang lain di dunia? Kalau dua hal ini saya koreksi dan saya pikir introspeksi selesai, saya hatinya, runaninya sejahtera. Malam itu saya tidur nyenyak. Waktu saya masih umur 20-an, saya baca buku, saya menemukan kalimat ini. 每天晚上我为自己所做的事审查自己，我有没有负上帝，有没有亏负上天，我有没有得罪别人。如果我没有上不负天，下不负人，我当晚可以安眠。Jikalau kepada surga saya tidak bersalah, kepada manusia saya tidak merugikan, maka malam itu saya tidur dengan enak. Saya kira ini satu kebiasaan yang baik. Every day, every night, every people, introspect yourself before you go to sleep about two things. Am I doing something wrong against heaven? Am I doing some harm to my fellow people? If I do not do these two things, I can sleep well. Saudara-saudara, pengampunan dosa itu tidak bisa dijalankan. Karena yang sudah berbuat dosa sudah diukir di dalam hati nurani. Seumur hidup hal-hal yang kamu tidak ada sejahtera antara karena ukiran ke dalam hati nurani itu membuat engkau ditagih oleh dirimu sendiri, ditegur oleh hatimu sendiri. Teguran hati nurani itu sangat kejam.
Ada yang kejamnya sampai orang itu tidak bisa hidup. Harus bunuh diri baru selesai. Karena perbuat dosa terlalu besar. Ada yang kurang kejam. Bikin engkau susah dan minder seumur hidup. Saudara-saudara, pernahkah engkau membunuh orang, membenci orang, merugikan orang, menipu orang, merebut harta orang lain, mencelakakan orang lain, mengfitnah orang lain, mengumpat orang lain. Ini ada the sins you have done to others. Dosa-dosa yang kau sudah perbuat untuk orang lain, engkau susah menghilangkan. Karena terukir di dalam hati nuranimu. Dosa yang kau perbuat lebih tidak gampang dilupakan di dalam hati orang yang dirugikan oleh engkau. Barang siapa yang dirugikan oleh engkau, mereka pasti selama-lamanya mengingat apa yang kau berikan di dalam mencela, merugi, atau mencelakakan mereka. Who can forgive our sins? Siapakah yang dapat mengampuni dosa kita? Kita sendiri tidak bisa mengampuni kita sendiri. Saudara-saudara, di Australia pernah ada satu orang membunuh istrinya, lalu membuka lubang besar di halaman rumah yang besar di belakang. Istrinya itu dipotong-potong menjadi berapa puluh bagian, ditanam di dalam, ditutup dengan tanah, lalu tanam lagi rumput tanpa diketahui oleh siapapun. Sebelahnya tidak tahu, temannya tidak tahu, pemerintah tidak tahu. Dia begitu pintar menutupi dan merahasiakan pembunuhan itu. Dan pelan-pelan dia meninggalkan kota di timur, lalu dia pergi ke Perth, di baratnya Australia. Di situ dia mulai menjadi orang kelihatan baik, sopan, tenteram, dan mengikuti peraturan hukum pemerintah. 28 tahun kemudian, dia sudah nikah sama perempuan yang lain dan pura-pura menjadi orang yang alim, orang yang damai, dan melahirkan berapa anak. Tetapi hati nurani terus mengatakan, kau pembunuh, kau mengkuburkan istri di belakang halaman rumahmu di kota Sydney, di Australia Timur. Dan engkau melarikan diri ke Perth, menikah dengan perempuan yang muda, yang cantik, dan engkau simpan rahasia. Tetapi orang yang tidur di sebelahmu setiap malam tidak tahu engkau adalah seorang pembunuh yang jahat sekali. Dia tidak pernah bocor, tidak pernah beritahu kepada istrinya kalau dia pernah melakukan pembunuhan terhadap istri pertama. Dan anak-anak semua bagus, ganteng, cantik, besarkan masuk sekolah, dipuji semua orang. Dan dia buka satu toko wasrai, toko penatu. Dan di situ dia mau kumpulkan uang. Istrinya, anaknya membantu dia. Semua orang di sebelahnya anggap dia keluarga yang indah, keluarga yang baik. Anaknya baik, istrinya baik, dianya baik. Mereka bekerja dengan sangat berat dan mendapatkan uang sudah cukup, makin kaya, beli rumah lebih besar. Semua orang menganggap dia penduduk standar, penduduk contoh, teladan bagi penduduk yang lain. Tapi 28 tahun kemudian, mendadak satu malam dia menghilang. Nyonyanya kaget. Cari di mana suami saya? Tengah-tengah saya tidur dia pergi. Lalu pintu ditutup. Di seluruh kamar-kamar tidak ketemu. Di kamar kerja tidak ada. Kamar anak-anak tidak ada. Dia kemana? Dia di dapur tidak ada. Di seluruh rumah sampai di gudang tidak ada. Sampai malam jam 12 dia terus telepon kepada tetangganya. Mana suami saya?
pergi ke rumahmu tidak? Semua bilang tidak ada. Sampai pagi 6 dia gelisah, terus nangis. Suamiku hilang, dia kemana? Sampai jam 8 setelah kantor polisi sudah buka, ada telepon dari polisi ke rumah dia. Nyonya, suamimu hilang kah? Iya. Pak polisi, saya tidak menemukan suami saya. Setelah saya pagi bangun cari setengah mati. Malam itu tidak tahu dia kemana. Bisa tolong. Suamimu ada di sini. Kenapa? Dia ditangkap polisi. Dia berdosa apa? Tolong kasih tahu sama saya. Dia tidak ditangkap polisi. Dia datang sendiri malam-malam. Dan akhirnya tunggu sampai kita pagi ini buka kantor. Dia langsung melapor dia pembunuh. Masa? Nah mungkin suami saya pembunuh. Saya sudah nikah sama dia belasan tahun. Dia orang baik, sangat mencintai saya. Akhirnya dia pergi ke kantor polisi. Melihat suaminya lesu. Tidak berani angkat kepala. Lalu dia tanya, honey, what are you doing? Why you left your family and you left me and left your children in our home? What have you done? Why are you here? Suami terus gelengkan kepala. Lalu, please tell me the truth. Beritahu saya kebenaran. Suaminya mengatakan, dengan jujur, saya kasih tahu sama kamu. Saya adalah seorang pelarian. You lari memang lari kan? You melari dari rumah saya? Tidak. Saya melari dari kota Sydney 28 tahun yang lalu. Kenapa engkau melari ke situ? Saya pura-pura menjadi orang baik di kota Perth, di kota Australia. Dan saya adalah seorang pembunuh. Masa saya tidak percaya? Kamu kurang tidur kali. Kamu mempunyai kesulitan ekonomi atau usaha sehingga engkau di dalam kesulitan menjadi bingung, engkau bicara kacau. Tidak. Saya seorang pembunuh dan sekarang saya hati nurani tidak bisa tenang. Selama 28 tahun saya terus ditegur, tapi saya tidak berani kasih tahu sama kamu. Saya telah mengkelabui kamu, saya telah mengkelabui anak-anakku, saya telah menjadi seorang yang melawan hati nurani dan menjadi orang yang kurang ajar. Apa maksud you melarikan diri? Apa maksud you pembunuh? Sebelum nikah sama kamu, saya sudah nikah sama seorang perempuan yang sangat cerewet. Dan karena saya benci dia, saya bunuh dia. Saya potong dia menjadi 18 bagian. Dagingnya, tangannya, kepalanya, lehernya, ususnya. Semua saya tanam di kota Sydney. Di belakang rumah. Jalan apa, nomor berapa. Polisi mendapat laporan itu. Mereka membuat laporan ke Sydney. Lalu dibongkar tempat yang kuburkan istri itu. Menemukan tulang-tulang yang semua sudah tercerai berai di sini sana. Kepala, tangan, kaki, dan tulang punggung, leher semua. Membuktikan yang dikatakan itu benar. Karena apa? Siapapun tidak tahu dosanya. Siapapun tidak mengerti apa yang pernah terperbuat. Tetapi hati nuraninya tidak mengampuni dia. Hati nuraninya terus tegur dia. Karena dosa yang diperbuat sudah diukir di dalam hati nurani. Saudara-saudara jangan lupa. Tuhan menciptakan engkau menurut peta teladan dia. Tuhan menciptakan engkau menjadi manusia yang mempunyai hati nurani. Istilah hati nurani di dalam bahasa Latin adalah istilah yang bernama synderesis. Di dalam bahasa aslinya adalah yang disebut co-science. Co berarti sama-sama. Science berarti aku mengetahui. The one you know together with you
You know and He knows also. Yang disebut pengetahuan bersama dengan pengetahuan dirimu. Engkau mengetahui dosamu dan engkau bilang tidak ada orang lain tahu. Hati nurani mengatakan, you kira tidak ada orang tahu. Saya tahu berserta dengan engkau. Dari yang kau perbuat kau sendiri tahu. Bukan saja kau sendiri tahu dosamu. Hati nurani bersama-sama dengan engkau mengetahui apa yang kau perbuat. My knower, itulah artinya my conscience. Science itu pengetahuan. Di dalam Inggris itu dari Latin scio, S-C-I-O. Scio di dalam bahasa Latin I know. Science berarti what I know. Pengetahuan ilmu itu adalah yang saya tahu. Itu nama ilmu. Tapi depannya ditambah ko. Berarti sama-sama saya. Saya tahu dan yang sama-sama saya tahu itu co-science. Akhirnya menjadi conscience di dalam bahasa Inggris. Nah, conscience di dalam bahasa Latin dan synedesis di dalam bahasa Greka sama artinya ada satu yang mengetahui bersama dengan aku yang berbuat dosa ini. Kalau saya tahu dosaku, hati nuraniku juga mengetahui dosaku. Nah, itu tidak bisa lari. Manusia beda dengan macan. Macan sudah makan orang dia lupa. Dia tidak tegur diri. Kalau dia ada hati nurani pasti berkata lu makannya kurang banyak. Karena dia macan. Tapi kita manusia tidak bisa. Semua yang kita berbuat ukir di dalam hati nurani kita. Maka kita bisa melarikan tuduhan dari orang lain. Tidak bisa membuang tuduhan hati nurani kita sendiri terhadap kita yang berbuat dosa itu. Bukan syarat diukir di hati nurani, dicatat di dalam takhta Tuhan. Tuhan yang maha tahu tidak melupakan dosamu. Tetapi Tuhan berjanji, jikalau engkau bertobat, barang siapa yang mengaku dosanya sendiri, dia akan mendapat pengampunan dan akan dibersihkan dari segala kejahatan. Ini adalah janji Tuhan yang lebih tinggi daripada fungsi psikologi, yang lebih memanfaatkan kita daripada ukiran hati nurani. The only one who can solve the problem of committing sin, the only one higher than us and can erase what we have done in our freedom is the forgiveness of God. Kalau Allah mengampuni, maka baru engkau damai. Kalau Allah memberikan penghapusan dosa, baru engkau lepas dari tuduhan hati nurani. Itu sebab Alkitab berkata, my son, return to me. Anakku, kembalilah kepadaku. Anakku, akuilah dosamu. Anak-anakku, aku akan mengampuni engkau. Inilah kabar yang baik. Inilah Evangelion. Ini adalah Injil. Yaitu Tuhan mau mengampuni dosa kita. Syaratnya cuma satu. Jikalau kita mengaku dosa kita sendiri. Tetapi biasanya kita suka mengaku, mengingat dosa kita, tidak. Kita selalu ingat kejahatan orang lain. Kita selalu menghitung-hitung bagaimana orang lain merugikan engkau. Tapi kita tidak suka mengaku bagaimana kita merugikan orang lain. Kita senantiasa mengingat dosa orang lain, kejahatan orang lain. Kita selalu melupakan dosa yang kita perbuat. Itu sebab kita tumpuk-tumpuk berbuat dosa tidak habis-habis. Dan kita sebenarnya lihat tuding ini tidak benar, itu tidak benar, ini tidak beres, ini berbuat salah, itu jahat, itu melukakan, itu merugikan, itu mencelakakan aku. Karena engkau selalu menghitung dosa orang lain dan engkau tidak pernah mengaku dosa dirimu sendiri, maka engkau hidup terus menerus di dalam dosa yang tumpuk-tumpuk kemarahan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mengajar, doalah begini.
ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami sudah mengampuni orang lain. Kalimat yang secara logika tidak beres. Kenapa diajarkan Yesus seperti ini? Masakan engkau berdoa minta Tuhan belajar engkau. Tuhan, saya sudah mengampuni orang lain. Sekarang kamu ampuni saya seperti saya sudah mengampuni orang lain. Belajar dari saya sudah mengampuni orang lain. Silakan mengampuni saya. Saudara-saudara, mestinya saya bisa mengampuni orang lain karena saya belajar Tuhan. Masa doa Bapa kami, Tuhan belajarlah saya karena saya sudah mengampuni, sekarang engkau ampuni saya. Ini tidak benar secara logikanya. Tidak ada Tuhan perlu belajar dari etika manusia. Tidak pernah ada Allah yang belajar bagaimana berbuat baik seperti manusia sudah berbuat. Itu tidak benar. Tetapi kalimat ini tidak salah. Karena kalimat ini mempunyai urutan setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan. If you have already forgiven me, I learn from you, God. I imitate what you have done, God. You have already forgiven me, then I know how to learn from you and how to forgive others who offend me. Karena engkau sudah mengampuni saya, maka saya sekarang mengetahui bagaimana belajar Tuhan, bagaimana mengampuni orang yang sudah berdosa kepada saya. Setelah itu terjadi, baru engkau berdosa lagi, engkau masih ada pengampunan. Kalau engkau mau mengampuni orang lain. Pertama-tama Tuhan mengampuni engkau, engkau belajar Tuhan mengampuni orang lain. Sesudah selesai mengampuni orang lain, engkau jatuh dalam dosa lagi. Engkau berkata, Tuhan bagaimana? Engkau sudah pernah ampuni saya, tapi saya sekarang jatuh lagi dalam dosa. Minta Tuhan mengampuni. Tuhan mau tanya, engkau sudah saya ampuni, berdosa lagi? Engkau berani berdosa lagi? Engkau masih minta pengampunan kepada saya? Dan saya mau lihat, setelah saya ampuni engkau, engkau sudah belajar tidak? Engkau sudah mengampuni orang lain belum? Engkau bilang, sudah Tuhan, saya sudah sering mengampuni orang lain. Tapi saya sendiri jeblos lagi. Saya berada di dosa lagi. Minta pengampunan. Tuhan mengatakan, saya masih mengampuni engkau. Jikalau engkau sudah mengampuni orang lain. Ini rahasianya. Di dalam Alkitab cuma satu kali manusia minta Tuhan mengerjakan sesuatu seperti manusia sudah mengerjakan hal itu. Di dalam seluruh Alkitab cuma satu kasus manusia minta Tuhan belajar dari kita karena kita sudah melakukan, yaitu tentang pengampunan. Nah, ini adalah hal mengenai relationship besides me and others. Relationship between me and my God. Ini namanya interpersonal relationship. Interpersonal relationship yaitu hubungan antara pribadi di dalam alam semesta. We are not created to be the lonely existence. Manusia tidak dicipta sebagai keberadaan yang tersendiri. Manusia dicipta menjadi keberadaan relatif. We are created to be the relative existence in the universe. Saya berada menghadapi engkau. Saya berada antara saya dan dia. Saya berada menghadapi Tuhan Allah. The relationship, the relativity between the existence of myself and existence of others and existence of my Creator is so complicated. Maka how to keep the balance, how to keep the peaceful relationship between me, my God, my brothers, my sisters, my friends, my society, my country, my people. Ini adalah satu rahasia dan satu seni yang tertinggi. The highest art in my life is how to keep peace between the relationship of me and others. Saudara-saudara, orang yang bisa damai dengan semua orang itu seniman yang paling besar. Orang yang hidupnya tidak musuh,
Itu orang yang etikanya tertinggi. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kalau engkau bisa hidup di dunia, tidak pernah dimusuhi orang, tidak pernah memusuhi orang, tidak pernah membenci orang, tidak pernah mengiri orang, tidak pernah melukai orang, tidak pernah mencelakai orang. Engkau adalah seorang manusia yang sempurna. Tapi engkau tahu sendiri, sudah banyak orang yang engkau lukai, sudah banyak orang yang engkau kelahi, sudah banyak yang engkau ribut, engkau marah, engkau benci, dan engkau putus hubungan dengan mereka. Can you reconcile with them? Can you make peace again with them? Can you renew the relationship with those you hated, those who fight, those who have war on them? Mungkinkah engkau mengembalikan perdamaian kepada orang-orang yang pernah kau benci, kau marahin, kau berkelahi atau kau perang dengannya? Susah bukan? Untuk membenahi dua orang menjadi damai itu tidak gampang. Merusak hubungan itu gampang sekali. Untuk menceraikan diri dengan orang lain gampang. Untuk membenci dan akhirnya menjadi musuh gampang. Tapi untuk mengembalikan perdamaian, untuk reconciliation, untuk make peace again, renew relationship into peaceful manner, itu very very difficult. Susah bikin damai yang sudah bermusuh. Gampang sekali bikin musuh yang masih damai. Ini kita semua mengetahui. Sehingga ada orang yang bilang saya tidak akan bicara sama orang itu sampai mati. Mengapa begitu benci? Mengapa harus di antara manusia dan manusia benci satu dengan lain sampai mati? Karena setan bekerja di hatimu. Karena engkau terlalu membela diri, mementingkan emosi, nafsu, dan keinginan, kepemilikan dirimu sendiri. Orang lain tidak penting. Saya pusat dunia. Saya adalah the center of the universe. I'm the most important person in the world. Because you offend me. You hurt my feeling. Because you had already broken relation with me. I will never make peace with you. Itu terlalu gampang. Tapi Alkitab mengatakan, ampunilah orang lain. Kalau tidak mengampuni orang lain, engkau tidak berhak minta pengampunan lagi dari Tuhan. Karena Tuhan sudah pernah mengampuni. Engkau tetap berbuat dosa lagi. Tak malu engkau minta pengampunan sekali lagi kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku tidak tahu kenapa aku jeblos di dalam dosa lagi. Aku tidak mengerti bagaimana saya lemah dan sekarang saya berdosa lagi. Ampuni saya lagi lah Tuhan. Tuhan mengatakan, what is the privilege you have to ask me to forgive you again? Hak apa engkau minta saya mengampuni lagi? Bukankah saya sudah pernah mengampuni engkau? Engkau bilang, Tuhan saya gagal lagi. Saya berdosa. Saya sudah bersalah kepada engkau. Ampunilah kami. Seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kita. Oh, you have already keep forgiven. And you know how to forgive others. You practice it. You imitate from me. And you learn from my forgiveness. You forgive others so many times. That is the reason I receive your prayer. Kalau engkau sudah selalu mengampuni orang lain, maka berani datang kembali kepada Tuhan. Minta pengampunan lagi dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan mengampuni engkau. Ini doa kedua. Saudara-saudara, seorang teolog pertama di seluruh sejarah kekristenan di Tiongkok yang sudah mati 80 tahun yang lalu. Ini orang namanya Dr. Jia Yiming. Jia Yiming seorang provinsi Santung. Waktu dia tua umur 80 lebih baru meninggal dunia. Dia dihormati oleh seluruh orang Kristen, seluruh Tiongkok. Dan saya kira-kira 45 tahun yang lalu baca buku dia. Saya sangat tergerak. Dia adalah orang pertama
yang menulis systematic theology di dalam sejarah Tiongkok. Dan dia teolog pertama yang dihormati seluruh dunia. Menurut Dr. Jonathan Zhao, Tiongkok hanya 4 teolog yang penting. Satu Jia Yiming, satu lagi adalah seorang akhirnya di dalam zaman komunis meninggal. Satu lagi adalah orang lain. Dan keempat Stephen Tong. Karena di dalam sejarah Tiongkok hanya 4 orang berani bikin seminar doktrin teologi berhari-hari, berkali-kali, bertahun-tahun. Orang keempat adalah saya. Maka dia menghormati saya, menghargai saya. Dan dia anjurkan saya harus pergi ke Hong Kong dan Taiwan setiap tahun bikin seminar teologi. Dan saya pergi 26 kali di dalam 26 tahun. Akhirnya semua yang saya ceramahkan di dalam doktrin-doktrin sudah menjadi buku teologi 26 jilid yang sekarang percetakan kali kedua. Kali pertama sudah jual habis di dalam 30 tahun. Sekarang kedua sudah dicetak. Ke-20 lebih, sisa 3 yang belum. Yang lain sudah dicetak ulang. Di Indonesia orang tidak tahu. Tapi di luar negeri semua mengetahui. Buku teologi membahas doktrin sebagai seminar yang bertahun-tahun 20 lebih tidak pernah berhenti. Itu cuma Stephen Tong. Dan sebagian besar yang Indonesia kita bikin mulai 84 sampai sekarang sudah 36 tahun. Saudara-saudara, sejak 84 sampai 90 lebih, 22 kali seminar speak di Indonesia dilakukan. Lalu saya mulai tua, berapa tahun lalu saya mengatakan harus memberikan speak untuk generasi kemuda. Baru dari Allah Tritunggal, daripada predestinasi, daripada doktrin Allah, doktrin Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian. Dan Dr. Jia Yiming menulis buku teologi sistematika dalam bahasa Mandarin yang biasa dianggap Sitong Sheng Xue. Dia memakai Sheng Dao Xue, Theo Tuhan, Logo Kristus, teologi yaitu Theos plus Logos. Dan dia menerjemahkan sebagai ilmu ketuhanan secara logika. Dia tidak pakai systematic theology. Dia memakai ilmu teologia logika. Dan di dalam buku itu kebanyakan bahan dia ambil daripada seorang yang bernama August Hopkins Strong dari teolog Baptis di Amerika. Tetapi saya mau kutip satu kalimat sebagai kalimat pendahuluan di dalam buku itu yang memberikan definisi kepada apa artinya ilmu teologi. Jia Yiming berkata, menyelidiki teologi berarti menyelidiki semacam ilmu relasi. Wah, saya sangat terkejut dan saya setuju karena istilah religion, religia di dalam bahasa Latin adalah arti perhubungan relasi. Religi berarti relasi. Relasi kepada Tuhan, relasi kepada manusia, relasi kepada setan, relasi kepada dunia, relasi kepada materi, relasi kepada zaman sekarang, relasi kepada zaman akan datang. Ini semua relasi dengan aku yang eksistensi di tengah-tengah pribadi yang berbeda. I am now standing in the position of my existence. But my existence is not lonely existence. My existence is a relative existence. I exist in my position with a relation to God, relation to man, relation to world, relation to Satan, relation to animals. Mengapa saya berani bunuh ayam dan berani bunuh orang? Kenapa saya berani bunuh sapi dan berani bunuh nyonya? Karena itu binatang, nyonya orang. Saya sama orang relasinya apa? Relasinya antara
yang dicipta menurut peta dan teladan Allah dengan nyonya juga dicipta menurut peta teladan. Ini relasi tidak boleh sembarangan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditusuk karena dia manusia. Mempelajari apa itu ilmu relasi, itu namanya teologi. Ini menurut Dr. Jaime. Sama seperti istilah religion, religi, itu adalah mengerti relasi antara alam semesta dan saya. In the whole universe, the relationship between me and my God, me and my fellow, me and my family, me and my friend, me and my society. Ini semua relasi kalau beres, engkau lulus sekolah teologi. Saudara-saudara, ada orang yang belajar teologi sampai jadi doktor. Tetapi kalau orang ini orangnya Jaime, dia mati umur tua sekali. Dan dia tulis buku-buku di dalam 80 tahun yang lalu mempengaruhi seluruh Tiongkok. Nah, saya teruskan. Dia mengatakan yang disebut belajar teologi berarti mempelajari semacam ilmu. Ilmu apa? Ilmu relasi. The relationship between me and my God. The relationship between me and my fellow men. Relationship between me and the universe. Kalau engkau belajar teologi, berarti belajar Allah kenapa disebut sebagai Allah. Manusia kenapa disebut sebagai manusia. Allah dan manusia. Manusia dan Allah. Allah, manusia, dan segala sesuatu di alam semesta. Hubungannya itu apa? Ilmu menstudi, mempelajari ini namanya teologi. Jikalau seseorang yang dia mengerti bagaimana mesti menghormati Tuhan Allah, bagaimana mesti sembah sujud kepada Dia, bagaimana menerima Yesus sebagai juru selamat, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghargai teman-teman, bagaimana berdamai dengan sesama manusia. Relasi antara semua pribadi kalau sudah beres, engkau studi teologi baru beres. Ini sama sekali transenden, sama sekali melampaui pengertian teologi secara kognitif. Maksudnya, kalau ada satu pendeta sekolah teologi sudah doktor, tapi ribut sama majelis, ribut sama pendeta, ribut sama orang, ribut sama istri. Teologinya doktor percuma karena relasinya dah beres. Ngerti maksud saya? Tapi kalau seorang, meskipun orang Kristen biasa, sama Tuhan berbakti, sama istri mengasihi, sama anak mendidik baik, sama majelis, sama orang Kristen, sama agama lain, selalu damai. Dia meskipun tidak doktor teologi, tapi dia mempunyai relasi wajar kepada semua orang, eksistensinya relatif sama dia. Dia seorang yang beres. Alkitab menuntut kita, jikalau dapat berarti gampang, tidak. Jikalau mungkin berarti mungkin, sangat sulit. Jikalau mungkin berdamailah dengan semua orang. Apa berarti kita damai dengan mereka yang melawan Tuhan dan sebagainya? Tidak. Berarti kita mengetahui how to deal with others in the sense of relationship in between the persons. Person relationship, interperson relationship, hubungan antara pribadi dan pribadi, hubungan antara manusia dan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan Allah, hubungan antara manusia dengan setan, hubungan antara manusia dengan binatang, hubungan antara manusia dengan makhluk, hubungan antara manusia dengan materi. Every phase, every different corner, every different person, interperson relationship, make it well, make it established in the law of the Bible, then you know theology. Saudara-saudara, dan di dalam ayat ini sebenarnya yang mau dikatakan oleh Yesus Kristus adalah bereskan hubungan pribadi dan pribadi antara Tuhan dan engkau dan sesamamu. Ini kalimat dalam sekali loh. Ampunilah kami
seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. What is talking there? Talking about you and your God. Talking about you and your fellow man. Talking about somebody who commits sin against you, just like you commit sin against God. How to solve the problem? How to make peace in between the personal relationship. Father, forgive me as if I have already forgive those who against me. Ini kalimat dari Bapa kami, doa yang sangat mendalam. Jangan kira ini kita baca, oh doa Bapa kami di surga, dipermuliakan namamu. Engkau bisa hafal ribuan kali tidak mengerti artinya. Cilaka engkau. Karena pengajaran Yesus yang begitu dalam, begitu penting, begitu vital. Engkau anggap sepi hanya seperti pelajaran hafalan saja. Kiranya Tuhan memberkati kita dan bikin kita menjadi orang Kristen yang mengerti sedalam-dalamnya semua ayat, semua kata, semua kalimat yang diajarkan oleh Tuhan kita. Khususnya doa Bapa kami. Hari ini saya minta engkau pulang mengintrospeksi diri sendiri. Engkau selalu menilai dan mengkoreksi dirimu di dalam hal relationship. Bagaimana engkau menghadapi suamimu? Bagaimana engkau melihat istrimu? Bagaimana engkau menghadapi anakmu? Bagaimana engkau bergaul dengan temanmu? Bagaimana engkau menjadi orang yang beretika moral tinggi kepada sesama pedagangmu? Bagaimana engkau kerjasama dengan pekerjaan yang bersama di dalam sekantor, di dalam usahamu? Interpersonal relationship. Bagaimana kalau ada kesalahan, engkau mengampuni orang lain. Kalau sudah mengampuni orang lain, engkau minta Tuhan mengampuni engkau. Sehingga semua menjadi beres. Ini doa Bapa kami. Ini adalah kalimat kedua. Berdoa minta menyelesaikan problem kita. My problem first. The need of my necessity for the material world. Berilah kami makanan hari ini kepada kami yang kami perlukan secara secukupnya. Itu doa pertama. Kedua, berilah perdamaian kepada relasi kami di masyarakat, sebagaimana saya sudah mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Sekarang minta Tuhan ampuni kami. Hari ini saya berkhotbah sampai di sini. Minggu depan kita teruskan berdoa, jangan masuk ke dalam pencobaan. Dan sesudah itu lepaskan kami dari si jahat itu. Karena kalau 4 ini sudah selesai, doa mengenai kesulitan problema setiap pribadi di dalam 4 segi ini semua sudah selesai. Engkau hidup sangat sehat, hidup sangat damai di hadapan Tuhan, menjadi orang yang berbahagia di hadapan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Semua berdiri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya minta tua-tua Yohan Murjanto naik ke atas, pimpin kita berdoa. Setelah khotbah ini kita dengar bersama-sama. Semua tunduk kepala, semua dengan tenang dan dengan penuh kehormatan di hadapan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan firman kepada kami semua, sehingga kami boleh mengerti bagaimana kami boleh berrelasi dengan orang lain, dan bagaimana kami memandang dengan kekayaan dunia ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena firman itu yang akan memandu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau firman pada pagi hari ini boleh tertanam di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.